0,76 plus minus 0,05 kalikan 0,76, jadi antara 0,712 sama 0,788, jadi bisa diterima 0,76. Kayak itu loh, ini persis statistik ini, kayak ada apa, tilnya, til left tail atau right tail. Kalau right tail itu yang positif, left tail itu yang negatif, makanya plus minus itu P probabilitas. Pernah belajar statistik toh? Paham ya? Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Oh iya dah, suara saya hilang kah? Sekarang bisa denger nggak mbak? Oh, oke. Ada yang mau ditanyakan untuk modul 8? Modul 8 sudah selesai tentang pengelolaan tenaga kerja. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut ke modul 9. Mau istirahat dulu nggak? Mau lanjut dulu langsung apa mau istirahat dulu? Oke, lanjut ya. Sekarang kita masuk ke modul 9, yaitu tentang pengawasan kualitas. Tadi kan kita sudah tentang pengawasan tenaga kerja, sekarang tentang kurang yakin pahamnya. Kurang yakin yang mana mbak? Coba dibaca lagi nanti, kalau nggak ada yang nggak paham tanya Facebook ya. Itu tinggal dimasukkan aja kok. Jadi yang diketahui dari soal dimasukkan. Sekarang kualitas. Kira-kira kualitas itu penting nggak untuk diperhatikan ketika kita mau menghasilkan suatu produk, ketika kita memproduksi? Kualitas penting nggak? Kenapa kok penting? Kenapa kok penting? Đâu ổng mua mì cái gì mà Oke. Ya, jadi kualitas sebuah produk itu bisa menentukan tingkat kepuasan dari konsumen, ya kan? Nggak mungkin ada konsumen cari produk yang kualitasnya jelek. Pernah nggak ketemu orang kayak gitu? Itu mungkin sedikit aneh orangnya. Jadi pasti tiap konsumen itu pasti mencari produk dengan kualitas terbaik, pasti itu. Makanya di sini kenapa kok kualitas perlu kita awasin, karena itu tadi benar juga kualitas bisa sebagai salah satu pertimbangan dalam memutuskan mau beli produk yang mana. Jadi harus kita perhatikan dengan baik, jangan sampai kita menghasilkan produk dengan kualitas yang jelek, karena pasti ketika kita mempromosikan suatu produk, karena pasti kita gembar-gembar, oh ini produk kita kualitasnya baik, kayak gini bla bla bla, tapi ternyata setelah dibeli konsumen nggak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Kira-kira konsumen percaya nggak sama perusahaan itu? Mau nggak kira-kira beli produk mereka lagi? Hanya jangan sampai kita mengumbar janji yang tidak bisa kita penuhi ya. Oke, kita masuk ke kegiatan belajar pertama.
yaitu tentang kualitas dan ruang lingkup pengawasannya. Di sini kualitas yaitu jumlah dari atribut atau sifat-sifat sebagaimana dideskripsikan dalam produk yang bersangkutan. Jadi itu kayak yang dipromosikan, saya produk ini gini kualitasnya gini begini. Terus sehingga dalam kualitas tersebut termasuk daya tahan, kenyamanan pemakaian sama daya guna. Apakah itu sudah sesuai dengan apa yang dijanjikan atau bisa bertahan lama atau enggak? Kira-kira konsumen nyaman apa enggak menggunakannya? Itu salah satu atribut dari kualitas. Terus sudut kualitas itu bisa ada dua, dari sudut manajemen operasi. Ini apa saya nulisnya operasional? Salah saya ini dari manajemen operasional. Itu salah satu kebijakan penting dalam meningkatkan daya saing produk yang harus memberikan kepuasan kepada konsumen yang melebihi atau paling tidak sama dengan pesaing, ya kan. Andai kata kita punya produk yang sama pesaing, tapi kualitas kita jauh di bawah pesaing, mana ada konsumen yang mau beli? Ya enggak. Paling enggak kualitasnya harus sama. Nanti kalau misalnya kualitas bisa sama, kita bisa bersaing di harga, ya kan, atau kita bisa bersaing di promosi atau apa. Nah, tapi kalau kualitas kita sudah di bawah, apa yang bisa kita lakukan? Nggak bisa ngapa-ngapain. Lebih bagus lagi kalau kualitas kita lebih tinggi daripada pesaing. Kita bisa melakukan apa aja, bebas. Mau matok harga tinggi nggak masalah kan. Biasanya harga menentukan kualitas. Kalau kualitas kita benar-benar bagus, kita bisa menetapkan harga tinggi atau price premium. Itu salah satu keuntungannya. Jadi kualitas itu bisa juga untuk salah satu sarana untuk bersaing dengan kompetitor. Terus yang kedua itu dari sudut manajemen pemasaran. Itu salah satu unsur utama dalam bauran pemasaran dapat meningkatkan volume penjualan dan memperluas masa pasar. Itu tadi kan ada yang jawab untuk keputusan pembelian kan. Kalau kualitas baik kan otomatis penjualan kita bisa meningkat. Nah, kalau penjualan kita meningkat, semakin banyak konsumen yang tahu tentang produk kita itu kualitasnya bagus, pangsa pasar kita bisa bertambah. Itu kalau dari sudut pandang manajemen pemasaran. Terus, nah, dimensi kualitas produk itu bisa dilihat dari performance-nya, jadi aspek fungsional, terus dari feature-nya, dan pengembangan, misalnya kayak handphone itu kan macam-macam. Nah, masing-masing handphone itu kan fitur-fiturnya macam-macam. Nah, dari fitur itu bisa menentukan kualitas produk. Misalnya handphone yang paling baru itu fiturnya lebih banyak, konsumen bisa lebih nyaman pakainya. Misalnya untuk kepentingan berkomunikasi, sekarang kan banyak kayak Line atau WhatsApp. Nah, itu termasuk, kalau handphone bisa menggunakan itu berarti kan fiturnya lebih banyak, otomatis biasanya karyawan sampai tadi ngomong karyawan, konsumen akan memilih produk dengan fitur yang lebih banyak. Terus reliability, suatu produk berfungsi secara berhasil dalam periode waktu dan kondisi tertentu. Jadi, terus conformance, tingkat kesesuaian produk terhadap spesifikasi yang ditetapkan. Jadi apa yang kita janjikan bisa dipenuhi. Conformance. Nah, terus ada namanya biaya kualitas. Biaya itu bisa timbul di mana aja ya. Biaya kualitas yaitu biaya yang timbul apabila produk tidak dapat memenuhi kepuasan pelanggan atau terjadi penyimpangan pada waktu proses produksi sedang berjalan. Jadi biaya kualitas itu bisa terjadi ketika pada waktu proses produksi sedang berjalan atau pada waktu setelah kita jual ke pelanggan. Itu termasuk biaya kualitas. Jadi misalnya ketika kalau sudah ke pelanggan itu, misalnya pelanggan nggak puas, barangnya dikembalikan. Nah, itu kan terus kalau barang dikembalikan kan otomatis biasanya pelanggan minta ganti yang lebih bagus. Nah, itu kan kita mengeluarkan biaya lagi. Itu kalau dalam proses produksi, misalnya kita menghasilkan suatu produk tapi ternyata kualitasnya nggak bagus, otomatis itu kan nggak mungkin kita jual ke pasaran kan. Gimana bisa kita jual ke pasaran kalau
kualitas yang kita hasilkan nggak bagus itu biasanya